bersyukur Tuhan kami di tempat ini kembali memperingati satu hari, satu momen di mana satu pribadi yang kudus, yang ilahi, yang jadi manusia, merelakan hidupnya, darahnya yang tercurah bagi manusia, bagi kami yang berdosa. Bersyukur ini adalah peringatan di mana maut telah dikalahkan. Bersyukur bahwa dalam momen di mana kami boleh melihat bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, begitu gelap hidup kami. Namun Engkau Allah datang menghampiri kami. Engkau Allah ada dan hadir bagi kami. Allah yang hadir, yang telah mengorbankan nyawanya 2000 tahun lalu. Allah yang sama, Allah yang hadir bagi kami. Setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga biarlah kami telah memuji Tuhan. Kami kembali akan mendengar firman Tuhan. Dan terlebih kami juga menikmati perjamuan kudus dalam momen istimewa ini. Hantarkan manusia rohani kami. Untuk kami kembali lebih peka dan lebih kembali memiliki hidup serupa, segambar Engkau Kristus Yesus. Hidup kami bukanlah hidup hanya sementara ini. Kami hidup dalam kekekalan sehingga kami melatih diri kami sebagai penyembah-penyembah yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Sehingga biarlah umat-Mu Tuhan, tua dan muda, laki perempuan, yang hadir hari ini, kami kembali siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir menerjemahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, hati kami siap. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam momen berbahagia ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan yang dimana Nats tadi sudah dibacakan oleh liturgos. Namun saya akan bacakan kembali dengan tema yang sama, tema dari sinode, gereja sedang Kristus berserah diri dalam kematian Kristus. Saya akan kembali membacakan ayat Nats kita, itu adalah ayat yang ke-46. Kita melihat kembali firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia, Kristus Yesus, menyerahkan nyawanya. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan. Satu kebenaran dalam kekristenan adalah Yesus tidak dibunuh, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Dan itu bagian yang penting yang harus kita renungkan, terlebih tema kita juga adalah berserah diri dalam kematian Kristus, sebagaimana Kristus menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya bagi kita. Berkali-kali, waktu pada Yesus ada di bumi ini, sudah banyak orang yang ingin membunuh Yesus, menangkap Yesus. Tapi kalau belum waktunya, belum bisa. Sampai memang in his time, Yesus yang rela ditangkap, berserah, dan bahkan menyerahkan nyawanya. Tema ini tema yang sangat menarik sekali. Tema yang seharusnya kita orang Kristen, gak lagi gini ya, sorry to say, ada ayat misalnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, terus hanya sekedar sembuh fisik. Yesus mengalahkan sakit penyakit, yes. Tapi berbagai ragam cerita, kesaksian, bahkan di Siloam, banyak yang sakit, tapi yang disembuhkan cuma satu. Injil hadir ingin bilang Yesus mengalahkan sakit penyakit, tetapi tidak berarti Yesus datang untuk menyembuhkan semua orang sakit, tidak. Nah, ini penting sekali. Makanya kadang-kadang ayat-ayat asal comot, terus oleh bilur-bilur sembuh fisik, tidak. Tapi kesembuhan rohani yang lebih dibutuhkan daripada kesembuhan fisik. Dan gereja GSK, aliran Injili, stand firm, tetap di sebuah track, kita harus kuat. Oh, Yesus hadir, menyerahkan dirinya. Bukan kita anti dengan doa harap sembuh, bukan. Tapi kesembuhan yang sejati adalah Yesus memberikan kepastian keselamatan. Ada kesembuhan yang melebihi dari kesembuhan fisik. Adalah kesembuhan spiritual rohani. Dan kematiannya menjadi tanda yang penting. Mautlah dikalahkan. Dan terlebih nanti dalam momen minggu adalah kebangkitan. Yesus diperingati. Tapi kita fokus kepada tema kita
di Jumat Agung. Sehingga next slide, Jumat Agung bukanlah sebuah kekalahan. Jumat Agung bukanlah sebuah kekalahan. Ini penting sekali kalau kita renungkan pada pagi hari ini. Karena di kacamata dunia, perspektif pada waktu itu, Yesus dikatakan disalib, bahkan sampai hari ini masih kerasa nggak? Mau Tuhanmu digantung dan segala macamnya. Masih ada ya, masih ada hina-hinaan begitu, masih ada ejek-ejekan begitu. Saya SMA di negeri, saya SD, TK sampai SMP di Katolik, tiba-tiba saya pengen SMA-nya di negeri, ternyata cukup mencekam juga begitu ya. Karena dari TK sampai SMP kita mayoritas kan gitu ya. Pas masuk di negeri ternyata luar biasa juga ya. Ya luar biasa juga, oke lah. Tapi saya nggak usah ceritakan lebih detail. Tapi bahwa ternyata ejekan itu terasa banget bagi kita orang Kristen. Apalagi muka saya agak sedikit Thailand begitu ya, enggak ya. Jadi memang ya ada tantangan lah ya. Jadi saya merasakan sedikit, oh menarik juga anak pendeta 3 tahun di negeri, ya cukup merasakan itu, ejekan, hinaan. Dan ternyata itu mengasah saya, untuk saya bahkan akhirnya sekolah Alkitab, walaupun berbagai hamba Tuhan sarankan, katanya S1-nya sekuler dulu, S2-nya teologi ya. Walaupun pas semester 3 teologi ya juga yang ngapain juga ngambil teologi gitu ya buru-buru. Ada sedikit tantangan dan sebagainya. Tapi akhirnya mengingatkan saya bahwa momen bagaimana pengalaman kita diejek, saya rasakan secara experience saya waktu saya muda. Dan itu yang dirasakan apalagi 2000 tahun lalu. Kematian Tuhan dianggap sebuah kekalahan tragis, akhir dari harapan, keputusasaan total. Dan itu yang dirasakan bukankah oleh para murid-murid, bukankah oleh ketua kelas 12 murid Yesus yang namanya adalah Petrus. Sebagai ketua kelas yang bilang, tenang aku akan siap mati bagimu guru. Bukankah dia yang menyangkal Yesus. Lalu kemudian dari ketua kepada siapa? Bendum, bendara umum. Jadi ketum dan bendum tersangka kuat. Betul ya? Lihat kiri kanan nih, hati-hati ketum dan bendum. Enggak, di sini enggak ya. Sorry. Ketum dan bendum. Yang tersisa dari inti siapa? Yohanes, sekretaris. Puji Tuhan, saya emang sekretaris dari dulu ya. Sekretaris tugas nyatet gitu ya. Ternyata pas nyatet dia lebih notice about ya apapun yang diajarkan oleh Yesus. Jadi bendum fokusnya duit gitu kan. Ini uang kebanyakan nih, kasih orang miskin dong. Oh, sia-sia itu masa parfum wangi-wangian itu rugi gitu. Bendum kan suka gitu ya. Padahal itu ini menjelang kematianku kok. Ini memang mahal tapi that is important. Enggak mending orang miskin dong. Lihat kan. Ternyata orang yang kadang-kadang begitu ya. Lupa menghargai siapa Tuhan kita. Dia menyangkal, mengkhianati. Dan orang yang paling berani bahkan mewakili orang yang paling berani membela Yesus. Adalah juga orang yang bukankah mereka terjebak kepada bagian yang kiri. Yesus ditangkap, disesah, sebuah kekalahan tragis. Tahu nggak menariknya waktu Taman Getsemani? Before the Tom's Garden, sebelum Taman Getsemani. Apa yang dikatakan Yesus? Bawa pedang. Udah seneng dong? Revolusi, kan gitu ya. It's time to revolusi, gitu kan. Ternyata, makanya mereka tidur kan Taman Getsemani. Lalu apa dibilang? Kata Yesus, dia doa, selempar batu, kan gitu ya. Kok saya doa kata Tuhan, kok murid-muridnya mereka tidur ngapain? Siapin tenaga, besok perang. Yesus tokoh revolusi, dianggap garis kiri waktu itu. Kalau Yesus bilang saatnya kita lawan Romawi, semua orang akan ikut Yesus. Dan itu yang dipikirkan oleh Petrus. Itu dipikirkan oleh Yudas bahkan. Beberapa teolog-teolog cukup liberal memang, tapi Yudas menjual Yesus bukan karena dia ingin kaya juga. Ingin mempercepat pemberontakan itu sebenarnya. 30 perak bukan uang yang mahal sebenarnya. Kembali ke topik bahwa Yesus di Taman Getsemani terus bilang, tidakkah engkau bertahan 1 jam? Betul ya? Yesus bilang bagaimana Bapak Ibu? Tidakkah engkau bertahan? Lahirlah gereja apa? 1 jam saja. Pas masuk 2 jam juga ternyata. GSJS ya, merek gak boleh, I'm so sorry. Lahir dari situ visinya. Tidakkah engkau bertahan sejam saja? Akhir, kita bikin gereja yang ringkas sejam. Enggak, jangan juga lah. Oh ternyata mereka tidur dalam konteks, mereka ingin fit tomorrow, in the morning, mereka ingin pagi-pagi siap. Ternyata bukannya mereka siap angkat pedang untuk perang, sang guru menyerahkan bagi mereka. What the heaven? Anak muda Jaksel atau Jakarta mungkin sebelum what the heaven, setelah what dan before heaven ada kata yang kasar lah. What the heaven ini? Ini apa yang terjadi ini? Nggak jelas ini. Kenapa? Ini guru yang kukagumi punya power. Kenapa menyerahkan diri? Dan itu kacamata dunia. Tapi Jumat Agung bukanlah sebuah
kekalahan. Hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan. Ya Bapa, kuserahkan bukan kekalahan. Kalimat Yesus terakhir sebelum dia mati, died on the cross. Bukan kalimat-kalimat kekalahan, tapi penyerahan sempurna. Iman yang kokoh. Dan menjadi momen penginjilan pertama. Walaupun ada protoevangelion kejadian 3, tapi mau saya bilang bahwa dari sinilah sebuah declare, sebuah konsep, sebuah core value Injil. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit yang ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sesuai dengan kitab suci. Dia telah mati sesuai dengan kitab suci dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci according to the scripture. Artinya apa? Bahwa kematian adalah bagian dari inti Injil dan kita nggak boleh lagi, tantangan terjadi kan, Yesus tuh nggak mati. Banyak orang juga nggak senang dengan kematian Yesus. Nggak mungkin lah mati, masa sih Allah mati. Kan ada, makanya bapak-bapak gereja pada abad mula-mula juga terjebak kepada mengenai Yesus itu, pribadi Yesus. Tapi saya ingin bilang, Alkitab ingin berjelas bahwa memang dia mati dan mengapa penting mati itu yang harus Anda pahami. Banyak orang yang gak rela loh. Bukan musuh Yesus, orang yang mengagumi Yesus gak rela Yesus mati. Masa mati Yesus? Maka dikatakanlah Yesus itu pingsan, dicuri murid-murid, disembuhkan, akhirnya dia gak mati. Tapi bahayanya kalau Yesus tidak benar-benar mati, berarti keropos iman kita. Dia harus mati supaya kita, manusia yang berdosa, punya pengharapan, maut telah dikalahkan. Amin, ini penting sekali. Dia harus mati, betul-betul mati, ini iman kita. Saya nggak ingin banget nyerempet kebangkitan, namun kita pertahankan dalam momen Jumat Agung. Kita fokus pada penderitaan dan bagaimana kematian itu dalam makna kita pada hari ini. Sehingga Jumat Agung bukanlah tentang maut yang merebut nyawa, tapi tentang Kristus yang menyerahkannya terlebih, maut telah dikalahkan. Oleh karena itu ada 3 seruan, next slide, thanks di media. Bahwa seruan kepercayaan di tengah penderitaan adalah sebuah deklarasi, sebuah tindakan aktif dan keintiman terdalam. Ada 3 hal. Dari kalimat, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ada deklarasi, ini bukan rintihan keputusasaan. Tapi adalah proklamasi kemenangan yang sadar. Dunia boleh ejek Yesus. Dunia boleh ejek Anda dan saya sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang mungkin hari-hari ini kita kadang-kadang, beberapa orang Kristen bingung menjawab apologetika dan tentunya ejek-ejekan dunia yang saya bilang tadi. Tapi kita diingatkan melalui ibadah hari ini. Statement Yesus menguatkan fondasi iman kita. Itu bukan rintihan keputusasaan, tapi sebuah deklarasi. Katakan sama-sama sebuah deklarasi. Bisa sedikit lebih kenyang dikit muka-mukanya, katakan sebuah deklarasi. Amin. Ayo. Dan juga adalah sebuah tindakan aktif. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah keintiman terdalam. Di saat paling menyakitkan, ia tidak memanggil hakim atau Allah yang jauh. Tapi memanggil, melainkan, ya Bapa. Kita akan melihat anatomi sebuah penyerahan. Next slide, Mas. Di media. Kematian sebagai korban kekalahan dan ketidakberdayaan. Berapa banyak orang dari zaman ke zaman, dari bahkan mungkin ketika manusia pertama diusir dari Taman Eden, semua berusaha untuk, ya tentunya, anak sekolah minggu, siapa yang paling panjang umurnya? Siapa yang paling tua usianya? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Nih. Siapa Bapak Ibu? Guru sekolah minggu siapa yang paling tua di usia penyelamat siapa? Siapa ya? Bapak lo kali gitu, jangan. Siapa? Salah. Metusalah. Iya ya? Betul. Usianya berapa? Wah keren, guru sekolah minggunya pintar-pintar. Tepuk tangan dong buat sebelah kanan ini rombongan guru sekolah minggu. Saya bersyukur ya pada hari ini bareng-bareng dengan Tejo Sisters, asik. Luar biasa. Metusalah. Tapi saya pernah debat dosen teologi saya, bukan Henok ya. Dan juga siapa? Elia ya.
Dia nggak mengalami kematian. Berarti berapa tuh usianya? Ntar di sorga tanya, berapa totalnya usianya Henok gitu ya tanya. Setua-tuanya, Metusalah mati juga. Tapi Henok, itu usianya berapa ya? Sampai sekarang ya, luar biasa kan. Oleh karena itu bahwa kita melihat bahwa kembali dari abad ke abad, pengecualian tadi Henok dan Elia, bahwa kematian dianggap sebagai apa? Kekalahan. Makanya orang berjuang untuk apa? Udah keriput pun diserum terus. Di sini sih nggak ada. Kok dicek sama suaminya rekeningnya, kok kurang-kurang mulu ya? Biaya perawatan, maintenance, wah diupayakan gitu. Maintenance muka, wah ditembak. Anak muda juga tembak, waduh. Ada lagi ambil apa, lemak. Waduh, saya kalau ambil lemak kayaknya habis uang saya semuanya. Habis ambil lemak, makan lagi. Kata dokternya, udahlah terima nasib ya kan gitu. Jadi bahwa orang berjuang, dan ujung-ujungnya bahwa sekuat-kuatnya, mau dengan ramuan modern atau ramuan tradisional, kematian akan dialami oleh kita semua. Kecuali tadi Henok dan Elia tadi ya. Boleh Bapak Ibu sekalian bahwa yang Yesus lakukan bukan diambil paksa oleh maut, diberikan secara sukarela. Kematian yang ditunjukkan oleh Yesus adalah keputusan aktif, menitipkan nyawanya tangan Bapa karena dia tahu nanti dikatakan Allah Bapa yang membangkitkan kembali, yang memegang kembali, memegang kendali. Yesus tidak membiarkan nyawanya dirampas, tapi dia meletakkannya di tangan Bapa, dan ini bagian penting. Jangan terjebak kata menitipkan ya, betul-betul mengalami kematian maksudnya. Artinya bahwa bukan dipaksa mati, tapi kita fokus kepada bahwa dia memberikan sebagai keputusan aktif demi manusia yang tadinya mati karena korban kekalahan, tapi Yesus manusia sempurna mati karena apa? Keputusan aktif. Makanya Natal tanpa Paskah sia-sia. Kita gereja-gereja umumnya, kecuali Kelapa Gading, persiapannya mantep, bahkan drama cie, keren. Rata-rata Jumat Agung udah, Paskah udah biasa-biasa aja. Padahal seharusnya Natal memandang Paskah. Natal tanpa Paskah sia-sia. Apa tujuannya Yesus lahir? Untuk mati. Coba. Tanya, kamu mau apa tujuannya deh? Sukses, hidup panjang. Kan makanya kalau ulang tahun gak ada. Pendek, ada kan. Semua pengen panjang. Tapi Yesus datang waktu Natal. Dia hadir. Bukan dirampas. Bukan karena dia dibunuh. Tapi Yesus sejak mula hadir untuk menyerahkan. Sehingga kematian Yesus beda dengan kita. Kalau kita apa? Kita mati karena korban kekalahan. Seberjuangnya kita minum obat. Menjaga diri. Keserempet apa. Tapi Yesus mati. Menyerahkan dirinya. Dan itu powerful, itu Kristen. Itulah Yesus. Makanya Anda harus sungguh-sungguh bangga sama Yesus. Karena kematian dia bukan korban. Tapi keputusan aktif. Ada amin. That's powerful. Next slide. Tangan Bapa lebih aman daripada genggaman kita. Tangan Bapa lebih aman dari genggaman kita. Boleh next slide. Dan saat kita menghadapi kematian, impian, kesehatan, dan hubungan yang kita sayangi, respon yang kita alami adalah menggenggam lebih erat. Dan salib mengajarkan kita sebaliknya menyerahkan diri. Orang bertahan kan, kalau bisa, ayo Pak, tahan Pak, ayo Pak berjuang Pak, panjang umur. Tapi bukankah Yesus memberanikan dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu, kau serahkan. Next slide, kematian yang memberi kesaksian, ini bagian penting. Perwira Romawi terbiasa melihat eksekusi brutal. Bapak Ibu boleh lihat ya di teks yang dikasih oleh Sinode, di bagian setelah Yesus menyerahkan nyawanya, coba kita lihat Alkitab sebentar. Di bagian setelah Yesus menyerahkan nyawanya, ada kalimat ayat 47 apa? Kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Apa kata Alkitab ayat 47? Ia memuliakan Allah. Dan ayat 48, orang banyak yang berkerumun setelah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka ngapain? Memukul-mukul di diri. Kepala pasukan yang melihat penyerahan Yesus bertobat. Dan orang banyak yang melihat apa yang terjadi itu. Divine, sesuatu yang divine. Sesuatu yang ilahi. Pulang sambil memukul-mukul diri. Tanpa ditantang-tantang, altar call. Maju, maju. Bertobat enggak. Mereka pulang memukul-mukul diri. Dan ini bagian yang penting.
Ini di slide yang ada, kalau dalam salib pada era itu, ingat ya, bukan cuma Yesus yang pertama kali begitu banyak ribuan penjahat, banyak orang yang sudah disalib sebagai tanda apa? Penghukuman yang paling keji. Hukuman mati bukan yang akhir. Salib lebih ngeri dari hukuman mati. Kalau mati tembak atau dibinasakan, sedetik beres. Tapi salib dipermalukan. Dibuat sakit dulu sebelum mati. Makanya salib the highest. Bahkan hukuman mati itu kalah sama salib. Tapi di salib biasanya apa? Ada apa tadi? Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kaulah muda. Yang pertama apa? Ada rintihan, kesakitan. Yang kedua ada apa? Kutukan, kemarahan. Ada keputusan total. Ada kehilangan martabat. Tapi bukankah Yesus mengganti itu? Rintihan, kesakitan diubah menjadi kedamaian mutlak. Kutukan, kemarahan berubah menjadi doa pengampunan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya Bapak, ampunilah. Kalimat yang mana? Makanya kalau orang-orang baca Alkitab, sampai kepada titik jalan Via Dolorosa, sampai 7 perkataan Yesus. Biasanya orang yang sangat mendalami agama tidak bisa untuk tidak terkagum kepada Yesus. Karena apa yang dikatakan Yesus, divine, ilahi. Yang tidak mungkin dikatakan manusia. Bayangkan Pak Yongki disalib. Masih bisa bilang, seperti Yesus, ada yang bisa? Jangankan mau disalib, jangankan disalib, pas mau disalib aja, udah maki-maki di rumah, ngomongnya kan gitu. Apalagi pas mungkin pakunya belum nusuk nih, bener ya, pakunya belum nusuk, baru begitu bang, udah keluar mungkin kata-kata yang sembarangan. Itu manusia, itu kita. Car, paku yang gede, car. Itu bagaimana? Film The Passion of the Christ saja, dengan segala detail yang diteraskan oleh Alkitab, baik dari nubuat dan penggenapan, banyak orang ahli bilang film The Passion of the Christ baru mendekati. Bahkan belum melewati 50% dari detail-detail apa yang di Alkitab katakan. Wajahnya tak berbentuk lagi, kata Yesaya. Kalau di film itu masih ganteng ya kelihatan ya. Siapa? Jim siapa? Astawajaya ya? Bukan. Wah, masih kelihatan ganteng-gantengnya. Tapi Alkitab bilang tidak berbentuk lagi, tidak kelihatan lagi. Muka rupanya pun, waduh, udah. Kalau film itu masih kelihatan ganteng-ganteng, lancungnya masih kelihatan. Baru mendekati, belum. Tapi kita nontonnya aja gimana? Saya kalau lihat itu, bahkan kalau sebelum, misalnya kami di Curug sebelum ibadah, nonton yang ringkasannya gitu. Itu yang nangis pertama Pak Wayan itu. Mungkin dia juga rasain sakitnya gitu ya. Tapi gak seberapa dengan sakitnya Yesus gitu. Oh serius. Dan itu belum mendekati apa yang dikatakan Alkitab. Dan bayangkan di tengah-tengah sakit yang begitu dahsyat. Rintihan kesakitan, kutukan kemarahan. Terlebih yang nomor 3, keputusasaan total. Menjadi martabat ilahi. Tidak ada makian di sana. Tidak ada kutukan di sana. Bahkan sampai yang terakhir. Orang bilang sampai kehilangan martabat. Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Gak bilang, kamu ini manusia-manusia, dia hina kita. Terlalu mudah, bahkan bukan hanya bilang, terlalu mudah aku panggil malaikat untuk bela aku. Tapi dia gak pilih itu. Tuhan yang bagaimana itu. Memang dunia permalukan kita. Memang bagi dunia adalah kekalahan. Tapi bagi orang yang mengerti betapa pentingnya keselamatan dan kasih. Kematian Yesus. Kematian yang menggugah. Dan saya engkau kagumi akan karya Yesus. Makanya lagu kita, kalau kita menghayati momen Jumat Agung, kita akan bisa bernyanyi. Ku kagum. Nah stop. Hormat akan engkau. Kenapa? Engkau Allah. Kok mau disalib? Harusnya aku yang kehilangan martabat. Harusnya aku yang mengalami keputusasaan total. Harusnya aku yang mengalami kutukan. Harusnya aku yang mengalami rintihan. Tapi engkau yang gantikan aku itu. Tidak bisa aku tidak berkata. Ku kagum hormat akan engkau. Makanya Kristen bukan agama yang kamu harus baik ya. Kamu harus benar ya. Tapi kalau engkau kagum dan hormat akan Yesus. Kualitas iman kita. Gak dipaksa melayani. Gak dipaksa berintegritas. Gak dipaksa memberkati. Gak dipaksa untuk jadi orang yang terbaik dalam dunia ini. Nilai Yesus mendorong kita dari dalam. Gak karena itu mertua lu terlalu baik lu. Masa lu gak ini. Lu gak enak hadir lu. Gak lagi gitu. Weh pendeta kamu tuh udah terlalu ini lu, masa kamu. Enggak. Gak karena lagi tekanan luar.
Ada Yesus yang telah mati bagiku. Aku harus setia di gereja ini. Aku harus bangkit bagi gereja ini. Aku harus mendukung pekerjaan Tuhan. Dari dalam tuh. Jangan, sejarahnya lihat dong. Dulu gimana ini. Enggak. Itu bagus, tapi itu gak menjadi kekuatan kita. Kalau Anda boleh setia di GSK dan mengembangkan gereja ini. Emang karena Yesus yang mati. Dan kau kagum dan hormat tangan. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. And that's important things for us. Sehingga kuasa kesaksian dan penyerahan diri. Kita boleh lewat poin ini, next slide. Kita masuk kepada 3 pilar saja. Next slide, ketiga pilar. Oke, kita masuk sini. Pilar pertama adalah mematikan ego, kedua menemukan kedamaian, yang ketiga adalah kepastian harapan. Next slide. Yang pertama adalah mari belajar kita untuk berhenti melawan Allah. Seringkali kita mengalami yang di sini bagian kiri, kelelahan spiritual, kecemasan, gelisah, mencoba menahan apa yang harus dilepaskan. Masuklah kepada bagian penyerahan total. Ada kelegaan jiwa, ada kedamaian, Anda akan berjalan harmonis dalam rencana Bapa. Seringkali kita akan mengalami lelah yang luar biasa. Bukan karena beratnya beban, tapi karena seringkali kita bersikeras memegang kendali yang seharusnya diletakkan di tangan Bapak. Betapa banyak pemimpin gereja, I'm so sorry to say that, atau bahkan mungkin majelis dan sebagainya, yang kadang-kadang kita akhirnya menjadi beban dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Harus belajar dari Tuhan Yesus. Jangan kita pegang kendali, letakkan di tangan Bapa. Itu mendorong kita untuk kita merdeka dan maju bagi Yesus. Yang kedua, kita belajar juga menemukan kedamaian. Kondisi luar dan kondisi dalam. Next slide. Yesus mati dengan tenang karena ia tahu persis kemana ia pergi. Penyerahan diri yang sejati membawa kedamaian yang mendalam yang tidak terpengaruh oleh seberapa kencang badai di permukaan. Dan inilah yang harus kita alami sebagai orang Kristen di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan badai hidup, penderitaan. Kondisi dalammu harus kondisi yang lebih kuat adalah damai, sejahtera. Ya, sekarang tantangan gak mudah, hanya perkara satu selat, yang namanya selat Hormuz, semua orang banyak mengalami apa? Cemas. Ekonom dan semuanya tantangan terjadi, memang yes. Kita tidak anti dengan apa yang terjadi pada saat ini, baik situasi global ataupun bahkan situasi Indonesia. Tapi Alkitab ingin bilang, kita bersama Yesus, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anda pegang itu. Dunia boleh bergoncang, kita orang Kristen bertahan. Pemimpin yang paling kejam sekalipun, mau dari zaman Nero dan berbagai zaman, orang Kristen sudah diberikan sebuah mandat. Engkau ada dalam kerajaan tak tergoncangkan. That's it, that's all. Amin. Itu membuatkan kita. GSK harus di situ. Ada kondisi yang menguatkan kita. Ada damai, sejahtera. Amin. Ini penting sekali. Ayo maju, ayo doakan gereja kita lokal, ayo doakan situasi kita. Doakan keluargamu. Terlebih yang nomor terakhir adalah kepastian harapan. Jumat gelap berbicara salib, penderitaan, kematian ego. Ada penyerahan total. Karena Yesus berserah, maut kehilangan kuasanya. Waktu kita bertahan hidup, manusia bertahan panjang umur, maut menyerang kita. Tapi diganti oleh Yesus dengan penyerahan total, maut kehilangan kuasanya. Akan masuki minggu terang yang akan dijelaskan oleh hamba Tuhan di hari Minggu. Dan mari, jika Anda berani menyerahkan pergumulan terberat Anda hari ini kepadanya, yakinlah akan ada hari Minggu kebangkitan yang telah menanti di depan kita. Firman Tuhan bagi saya, untuk Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, majelis dan jemaat Tuhan. Marilah kita masuk kepada momen perenungan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan, kematianmu bukanlah kekalahan. Kematianmu adalah langkah kemenangan bagi kita. Titik tertinggi dari iman bukanlah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Agama sekarang ke sini kan? How many church goalsnya di kalimat pertama? Terobosan, hutang beres dalam Tuhan. Titik tertinggi dari iman bukanlah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukankah kita masuk kepada bobak momen? Mampukah engkau berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan segalanya. Bukan take it, but give it. Dan ini menjadi apakah engkau rindu di situ? Slide selanjutnya, mungkin menjelang akhir. Apa yang masih Anda genggam erat hari ini? Ambisi karir, ayo kerjakan yang terbaik. Tapi mari jangan itu yang kau genggam. Masa lalu, luka,
kendali atas hidup. Banyak orang tua ingin kendalikan anak dan sebagainya. Tapi kita harus merdeka, kita harus menjadi pribadi yang, atau mungkin bahkan saya jadi pemimpin, ingin mendalikan anak buah kita dan sebagainya. Saya sebagai pendeta kadang-kadang saya ingin atur A dan B. Perenungan itu perenungan bagi saya sebagai hamba Tuhan muda. Tuhan, Engkaulah kendali atas hidupku. Ada masa lalu, ada luka, Tuhan. Aku mau rilis, aku lepaskan segala apapun kepahitan itu. Dan bagaimana, bagian mana dari hidup Anda yang belum diserahkan ke dalam tangan Bapa? Salib Kristus, slide terakhir, memanggil kita hari ini. Lepaskanlah genggamanmu. Percayalah pada kasih-Nya yang tak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Belajar Tuhan untuk masuk kepada level iman. Yang berkata, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Terima kasih untuk teladan yang telah diberikan oleh Yesus. Tapi mampukan gereja-Mu, mampukan kami Tuhan. Untuk berkata, aku pun mau berkata. Aku pun mau Tuhan mengikuti jejak Yesus. Aku tidak menggenggam, tapi aku menyerahkan kepadamu Tuhan. Hari ini firman Allah telah selesai disampaikan. Tapi Roh Kudus tak pernah selesai bagi kami. Jamaah hamba-Mu yang akan melanjutkan dengan perjamuan kudus dan acara berikutnya. Inilah doa kami, inilah syukur kami. In the name of Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.